Salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita dan juga untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu berarti bahwa dengan kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi milik Tuhan. Nah, saudara, bukan hanya kita dijadikan jadi milik Tuhan, atau bukan sekedar dosa kita diampuni, tetapi saudara, lebih daripada itu, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bermaksud untuk mengubahkan hidup kita, untuk mengubahkan watak kita, untuk mengubahkan sifat kita yang buruk kepada sifat yang baik. Nah, sifat yang buruk inilah yang disebut sebagai kodrat dosa atau tabiat dosa. Kemudian kita dibawa dari kodrat dosa, dari tabiat dosa kepada tabiat yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan kodrat ilahi. Nah, saudara, itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus, maksud kematian Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula adalah supaya kita dikembalikan kepada posisi kita yang seharusnya. Rancangan yang semula adalah kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula, yaitu kudus dan tak bercacat celah, sempurna seperti Bapa di sorga. Dan model manusia yang sempurna ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum kita diampuni, sebelum kita ditebus, ya, sebelum kita diselamatkan, maka sesungguhnya hidup kita berantakan, ya. Kalau boleh saya pinjam satu kata, satu istilah, yaitu sebenarnya kita liar, ya. Sifat kita liar. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita supaya kita dijinakkan, ya. Mengapa kita harus dijinakkan? Nah, saudara, sebab kalau misalnya hidup kita liar, maka kita tidak berguna bagi pemilik kita, ya. Sama seperti misalnya hewan piaraan yang ada di rumah saudara. Maka kalau hewan piaraan ini kalau dia liar, maka saudara tidak akan bisa pakai dia. Saudara tidak akan menikmati hewan seperti ini. Tetapi jikalau hewan ini tadi sudah dijinakkan, maka hewan piaraan saudara sungguh-sungguh mengerti keinginan saudara, mengerti maksud saudara, sehingga hewan ini tadi sudah menjadi jinak. Saudara, sesungguhnya sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, sebelum kita diubahkan oleh Tuhan, sebenarnya sungguh-sungguh karakter kita, watak kita sebenarnya liar, ya. Itu berarti bahwa kita susah untuk diatur. Itu berarti bahwa kita susah tunduk kepada Tuhan, ya. Kita mengikuti mau kita sendiri. Kita mengikuti keinginan kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kedatangan Tuhan sebenarnya ingin supaya kita jinak, ya. Supaya kita jinak itu berarti bahwa sifat-sifat liar ini tadi dalam hidup kita ini tadi, ini harus dimatikan. Nah, saudara, ini harus dimatikan. Jadi Tuhan sudah mematahkan kuasa dosa ini tadi, maka Tuhan sudah melakukan bagiannya. Ya, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk mematahkan kuasa dosa. Dan Tuhan juga sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu Tuhan memberikan kita satu karakter yang baru, ya. Di dalam diri kita dikatakan ditanamkan benih ilahi, ya. Benih ilahi. Jadi dalam diri kita sebenarnya ada ditanamkan kodrat ilahi dan juga benih ilahi. Tetapi saudara, sifat ilahi ini baru berupa benih, ya. Benih ini harus sungguh-sungguh tertanam dan bertumbuh sehingga berbuah. Itu berarti saudara bahwa sifat-sifat Allah ini tadi, ini sebenarnya sedang bertumbuh dalam hidup kita. Jadi Allah telah menanamkan benih ilahi dalam diri kita. Ya, Allah memberikan karakter yang baru dalam hidup kita, diberikan potensi dalam diri kita supaya kita bisa mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Nah, sekarang maka Tuhan memberikan kita tanggung jawab ini. Tuhan telah melakukan bagiannya. Maka menjadi bagian kita adalah kita sendirilah yang harus
kalau saya pakai istilah tadi, kita sendiri juga lah yang harus menjinakkan diri kita, ya, menjinakkan diri kita, yaitu dengan mematikan ya segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam hidup kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagian kita bertanggung jawab untuk mematikan keinginan-keinginan kita, mematikan sifat-sifat liar ini tadi. Bagian kita adalah, kitalah yang bertanggung jawab untuk mematikan karakter-karakter kita yang buruk atau sifat-sifat kita yang liar ini tadi, sehingga sungguh-sungguh terjadi satu perubahan dari sifat liar menjadi sifat yang jinak, kalau kita menggunakan istilah jinak ini tadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita jujur mengatakan bahwa sebenarnya kita melihat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat liar. Sifat-sifat liar ini, saudara, kalau kita perhatikan justru di zaman sekarang ini, saudara, ya, dengan bertambahnya usia bumi ini, ya, dari zaman ke zaman kita melihat bahwa sungguh apa yang dikatakan oleh kitab suci itu benar, bahwa sebenarnya manusia mempunyai sifat yang liar. Perhatikan saja, saudara, misalnya sifat liar, misalnya bagaimana manusia begitu egois, tidak mempedulikan kepentingan orang lain, ya, misalnya dalam hal antri saja, ya, betapa susahnya kadang-kadang manusia untuk antri, ya. Ada satu dorongan, ada satu sifat liar dalam diri manusia, bagaimana supaya segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan dia, keinginan dia, itu segera dipenuhi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Bila perlu, tidak perlu antri. Kalau seandainya dia udah misalnya urutan yang ke 10, 20 misalnya, dia rasanya mau langsung ke depan saja. Nah, itulah manusia. Kalau misalnya disuruh berbagi, ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi sifat-sifat yang dimaksud dengan liar di sini, saudara, ya sebenarnya banyak sekali. Tetapi mungkin hari ini kita lebih berfokus kepada satu perkara, yaitu berbicara tentang keinginan atau hasrat kita yang liar. Nah, saudara, hasrat atau keinginan kita yang liar, ini adalah perjuangan kita, saudaraku, seumur hidup. Seumur hidup kita perlu terus mematikan keinginan-keinginan kita yang liar. Saudara, manusia diberikan, salah satu keistimewaan manusia adalah bahwa manusia diberikan yaitu keinginan, ya. Bukan berarti bahwa kita menghilangkan semua keinginan kita, ya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki keinginan, ya. Kita memang diciptakan dengan keinginan. Jadi, saudara, kita boleh memiliki keinginan, tetapi saudara, yang dipersoalkan di sini adalah keinginan kita tidak boleh berbenturan atau bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jikalau kita mendapatkan bahwa keinginan kita dan keinginan Tuhan tidak selaras, maka saudara, maka terjadi benturan. Maka dalam hal ini, maka kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan Tuhan. Jangan kita minta supaya Tuhan yang menyesuaikan diri dengan keinginan kita, supaya kita tidak seirama. Itu kita keliru sekali. Kitalah yang harus menyesuaikan diri kita dengan keinginan Tuhan. Nah, saudara, saya pernah mendengar salah satu cara, yaitu bagaimana sebenarnya kuda-kuda istana itu dipakai. Jadi kuda-kuda istana ini, saudara, ini ada kelas-kelasnya, ya. Ada dipakai yang ya di tempat-tempat yang biasa, tetapi ada yang tempat yang lebih penting, tapi ada juga yang kuda yang dipakai untuk tugas yang sangat penting. Dan kuda ini sangat mahal sekali. Nah, saudara, kemahalan daripada harga daripada kuda ini tadi, saudara, sangat ditentukan oleh bagaimana dia dapat mentaati keinginan tuannya, ya. Jadi kalau kuda ini, saudara, dia semakin taat, semakin patuh, semakin jinak, maka dia semakin mahal, ya. Misalnya suatu kali, misalnya kalau misalnya disuruh oleh komandannya, misalnya kalau misalnya disuruh berjalan, maka dia harus berjalan. Kalau disuruh berhenti, dia harus berhenti. Kalau misalnya beberapa kuda ini tadi sedang dilakukan ujian, misalnya mereka harus berjalan, ya, sebenarnya mereka ingin lari karena di depan mereka ada rumput hijau yang menjadi makanan kesukaan mereka, ya. Tapi disuruh jalan pelan. Sesudah jalan pelan, kira-kira satu langkah lagi sebelum sampai kepada rumput tersebut, maka sang pemimpin menyuruh berhenti.
persis di depan rumput ini tadi. Mereka nggak boleh melangkah, ya. Maka saudara, ya ada beberapa kuda yang mungkin melanggar, ada yang akhirnya tidak lulus gitu ya. Tapi kalau kuda yang patuh, maka dia dia kelasnya naik. Nah, jadi nilai atau kuda yang mahal ini tadi adalah kuda yang telah mengalami proses, yaitu ujian, bagaimana dia menyangkal diri, bagaimana dia menjaga sifat liarnya itu tadi, menahan sifat liarnya ini tadi, ya. Dan semakin dia mampu untuk menahan sifat liarnya ini tadi, maka kuda itu tadi menjadi lebih mahal, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada dalam Galatia pasal 5 ayat 23 khususnya, 22 dan 23 itu berbicara tentang buah roh, ya, buah roh. Maka salah satu aspek, yaitu aspek yang ke-9 daripada buah roh ini tadi adalah yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 23, aspek yang ke-9 adalah penguasaan diri atau pengendalian diri atau self control, ya. Pengendalian diri ini sangat penting, ya. Kita perlu mengendalikan diri kita. Saudara, bedanya kita dengan hewan yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya hewan bisa saja dijinakkan, tetapi seringkali karakternya yang asli masih ada. Jadi binatang buas dapat saja dijinakkan, tetapi sifat-sifat aslinya itu tidak bisa dihilangkan. Berbeda dengan ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, atau kita masih sebut menjinakkan kita. Nah, saudara, ketika Tuhan menjinakkan kita atau mengubahkan hidup kita, maka saudara, sungguh yang diubah oleh Tuhan bukanlah perubahan dari luar, tetapi saudara, sungguh-sungguh Tuhan memberikan kita tabiat yang baru, watak yang baru. Dan sesungguhnya watak yang baru ini tadi, saudara, inilah yang harus kita sambut, dan yang harus kita pelihara, yang harus kita tumbuh kembangkan. Dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Jadi saudara, perubahan yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh-sungguh perubahan yang sangat mendasar sekali. Perubahan yang sangat mendasar sekali. Sehingga saudara, kita sampai kepada tahap, kita sampai kepada taraf di mana kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalaupun misalnya kita sebut, misalnya andai kata pun masih bisa berbuat dosa, kita nyaris tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi saudara, memang pada akhirnya kita sampai kepada tahap di mana kita sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Inilah perubahan sifat ini tadi, ya, dari liar menjadi jinak, dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita potensi yang begitu besar yang harus kita olah. Dan potensi ini saudara harus sungguh-sungguh kita pelihara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita harus mulai dari sekarang, kita harus terus membangun satu kebiasaan yang baik. Nah, saudara, kebiasaan yang buruk harus digantikan dengan kebiasaan yang baik. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan kebiasaan kudus. Nah, saudara, itu berarti bahwa supaya kita boleh mengalami perubahan kodrat ini tadi, maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan. Perubahan kodrat tidak mungkin tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu saudara, kitalah yang mengupayakan, kitalah yang harus memperjuangkan bagaimana kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jikalau Tuhan kita hidup dan berkuasa, maka dia dapat dijumpai. Dan sesungguhnya dia rindu untuk kita jumpai. Nah saudara, karena itu sediakanlah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ini akan membuat watak kita, ini akan membuat kodrat kita akan semakin hari semakin bertumbuh dengan jauh lebih baik. Nah saudara, di dalam kekristenan tidak ada yang disebut dengan wilayah netral. Apa itu wilayah netral?
Wilayah netral adalah kita tidak cukup tidak berbuat jahat. Misalnya dalam Efesus pasal 4, di sana Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, ya, barang siapa yang mencuri, nah, mencuri adalah salah satu tabiat yang buruk. Ya, barang siapa yang mencuri, maka hendaklah dia jangan mencuri lagi. Ya, barang siapa yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi bagaimana? Kalau tidak mencuri saja, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Maka firman Tuhan melanjutkan, siapa yang mencuri, maka dia harus bertobat. Setelah bertobat, maka dia harus bekerja keras supaya diberkati dan supaya dapat memberkati. Bayangkan saudara, ini adalah satu perubahan hidup yang drastis, ya, yang berubah 180 derajat. Dari kebiasaan mengambil milik orang lain, bertobat, kemudian memiliki kebiasaan yang baru, yaitu memberi dan memberkati. Ya, demikian juga misalnya, siapa yang senang untuk membenci, ada juga orang yang senang membenci. Ada orang yang tabiatnya itu membenci orang lain, ya. Maka sifat membenci ini tadi saudara, kita harus bertobat. Dan sifat benci harus diganti dengan sifat mengasihi. Saudara, sifat liar ini tadi adalah keinginan-keinginan kita yang liar, hasrat kita yang liar. Saudara, misalnya hasrat kita yang liar seperti apa saudara? Misalnya kita mengingini sesuatu yang bukan bagian kita. Bisa misalnya mengingini harta yang lebih yang bukan bagian kita. Seharusnya itu milik orang lain, tapi kita menginginkannya. Makanya firman Tuhan, 10 perintah Tuhan yang ke-10 mengatakan, jangan mengingini barang sesamamu. Artinya jangan mengingini istrinya, juga tentunya jangan mengingini suaminya, jangan mengingini hartanya, atau apapun juga yang ada padanya. Singkatnya, kita tidak boleh mengingini apapun dan siapapun yang bukan menjadi bagian kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita tidak mengingini yang bukan menjadi bagian kita, kita jinak. Tetapi jikalau kita mengingini yang bukan menjadi bagian kita, kita sudah mulai liar. Saudara, sesungguhnya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya bukan hanya Tuhan yang kita senangkan, tetapi juga orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini bisa saja teman-teman dekat kita, pasangan kita, atau siapa saja. Misalnya saudara, ya. Misalnya hasrat kita memiliki orang yang bukan bagian kita. Sesungguhnya kita tidak boleh memiliki atau berhasrat memiliki pasangan orang lain atau orang lain yang bukan menjadi pasangan kita. Jikalau kita tertib dalam hal ini, jikalau kita jinak dalam hal ini, maka sebenarnya bukan hanya Tuhan saja yang menikmati kita, tetapi sesungguhnya juga orang-orang yang dekat dengan kita juga merasa aman, merasa secure. Ya. Kalau saudara misalnya seorang yang setia, tidak mengingini orang lain, tidak mengingini wanita atau pria lain yang bukan menjadi milik saudara, bukankah hal ini juga akan membuat pasangan saudara jadi lebih menyenangi saudara, lebih menyukai saudara? Atau misalnya dalam hal harta misalnya, kalau saudara tidak menginginkan apa yang bukan menjadi milik saudara, maka saudara sungguh-sungguh menyenangkan bagi orang lain. Tetapi jikalau kita sudah mulai memikirkan atau kita sudah mulai menginginkan harta yang bukan bagian kita, kita sudah terjerat di dalam dosa yang membahayakan kita. Karena itu saudara, mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang saya sebut tadi kebiasaan-kebiasaan kudus. Selain daripada berdoa, tentunya juga kita perlu membangun kebiasaan membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, demikian juga bersekutu, bersaksi, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat suci. Kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan adalah sesuatu yang mutlak bagi kita. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, maka salah satu di sana dikatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan atau yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yaitu mereka yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Menarik di sini saudara, sebab orang ini tadi disebut berbahagia, dia belum melakukan firman Tuhan. Dia baru membaca dan merenungkan. Ternyata saudara,
Apa yang kita renungkan itu menentukan kualitas hidup kita. Maka betul sekali pepatah yang mengatakan, you are what you think. Artinya saudara, apa yang kita renungkan itulah kita sesungguhnya. Saudara, maka yang paling indah daripada kita merenungkan hal-hal yang bukan-bukan, merenungkan nasib yang tidak jelas, atau merenungkan keinginan-keinginan yang belum tercapai, padahal itu bukan bagian kita. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu juga yang membahagiakan hidup kita. Karena itu saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, bukan nanti. Bukan juga di tempat yang lain. Tetapi sekarang, di tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.